Indonesia yang ada di Papua. Karena hari ini mereka membuktikan bahwa orang Papua yang ada di luar Papua tidak ada kenyamanan bagi mereka. Kami pikir kami menunjukkan kemanusiaan di Papua, kami hidup antar umat beragama satu sama yang lain baik-baik, tapi mereka hari ini mengajarkan hal yang kurang baik kepada kita, dan itu menunjukkan bahwa mereka lakukan rasisme. Mereka bertanya, ini siapa? Benny Wenda main. Selamat datang di video kampanye perdamaian kelompok 2 untuk kelas multikulturalisme seksi J. Untuk di kelas Bu Murniati. Di dalam video tersebut Anda telah menyaksikan sebuah klip video dari kejadian rasisme dan prasangka terhadap mahasiswa Papua yang tinggal di Surabaya di 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekerasan antar etnis dikarenakan prasangka masih terjadi di tanah air kita, dan relevan untuk mempelajari kejadian tersebut sehingga tidak terjadi kejadian tersebut. Dan kita dalam video ini akan mempelajari secara singkat mengenai prasangka dan kronologi singkat dari kejadian rasisme tersebut. Dalam ini, kejadian-kejadian kekerasan antar etnis di Indonesia merupakan hal yang tak asing di antara kaum Indonesia. Kejadian tersebut membawa kesengsaraan kepada korban-korban terlibat dan terhadap komunitasnya secara tak langsung. Untuk mencegah kejadian kekerasan tersebut terjadi lagi, diperlukan sebuah pembelajaran secara komprehensif terhadap akar-akar dari kejadian tersebut. Dalam kejadian tersebut, seperti kita lihat, terjadi yang dikatakan merupakan prasangka, yang merupakan faktor utama untuk menyulutnya kejadian tersebut, sehingga berakhir ke kerusuhan di Papua atas rasisme dan nasionalisme. Kita akan melihat apa definisi prasangka. Prasangka itu merupakan pendapat terhadap sekelompok orang yang dikarenakan kurangnya informasi sehingga berkesimpulan terhadap pandangan negatif dan tidak komplit. Pada tanggal 15 Agustus, sejumlah pejabat dan personel Satpol PP Kecamatan Tambak Sari datang ke pondokan mahasiswa Papua yang kerap disebut Asrama Kamasan. Mereka datang bersama personel Koramil 02, 0831 dan Polsekta Tambak Sari. Asrama dan kantor kecamatan berjarak sekitar 150 meter. Adapun Koramil 02, 0831 dan Polsekta Tambak Sari berkantor di alamat yang sama dengan kecamatan. Tiga institusi ini bernaung dalam konsep tiga pilar kecamatan. Pejabat Kecamatan Tambak Sari yang tak mau identitasnya disebut menunjukkan kepada BBC tayangan video kedatangan rombongan mereka ke Asrama Kamasan. Dalam video itu, Camat Tambak Sari Ridwan Mubarun terlihat berdiri di depan pagar asrama dan bertukar kalimat dengan beberapa mahasiswa Papua. Ridwan terdengar berkata, "Biar saya yang pasang bendera daripada ormas yang datang ke sini." Anggota Satpol PP akhirnya menancapkan tiang bendera-bendera merah putih di depan gerbang asrama Kamasan. Penuturan versi kecamatan ini sesuai dengan kronologi yang dipublikasikan penghuni asrama dan Sahura, pengacara publik LBH Surabaya yang mendampingi mereka. Pada 16 Agustus, pejabat
kecamatan yang meminta namanya tak disebut, mengklaim tiang yang mereka tancapkan sehari sebelumnya telah berpindah tempat. Menurutnya, tiang yang tadinya berdiri di depan pagar hari itu berada di antara batas asrama dan rumah sebelahnya. Sekitar pukul 9 WIB, versi mahasiswa Papua, rombongan kecamatan, Koramil, dan Polsekta lalu mengecor tiang bendera-bendera baru. Titiknya persis di lokasi sebelumnya. Dalam kronologi tertulis, mereka, penghuni asrama Kamasan, berkata pengecoran tiang bendera itu dilakukan anggota Satpol PP serta polisi dan tentara yang tak berseragam. Sebelum pukul 16 sore, rombongan pejabat kecamatan, Koramil, dan Polsekta Tambak Sari kembali datang ke asrama. Pemicunya, tiang bendera yang mereka pasang bengkok ke arah tanah. Lalu bendera merah putih yang terpasang pada tiang itu menyentuh got di depan pagar asrama. Pimpinan rukun warga menyebut foto kondisi tiang dan bendera menyebar di grup Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pacar Keling, Tambak Sari. Siapa yang sebenarnya merusak tiang bendera? Darlince Iyowau, perwakilan mahasiswa Papua di Surabaya, berkata kepada BBC, "Kami tidak tahu-menahu soal bendera yang jatuh di got itu. Kami tahu ketika TNI datang dobrak-dobrak tanpa pendekatan hukum, yang langsung main hakim sendiri dengan Satpol PP dan ormas reaksioner. Jadi, sekali lagi, kami tidak tahu soal kejadian bendera yang jatuh dan kami tidak pernah membuang bendera yang mereka maksud itu ke got," kata Darlince. Sementara itu, pimpinan RW di kawasan asrama Kamasan juga tak mengetahui pelakunya. Kondisi bendera itu kami tahu dari grup WhatsApp. Saya tidak melihat dengan mata sendiri, tapi yang semua yang melihat pasti emosi, ujarnya. Pimpinan RW ini enggan namanya disebut. Ia beralasan proses hukum atas peristiwa itu tengah berlangsung di kepolisian. Berikutnya adalah 17 Agustus, yaitu menurut Sahura pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Mahasiswa asal Surabaya dan perwakilan Kontras datang ke asrama Kamasan sambil makanan untuk para mahasiswa Papua. Setelah negosiasi dengan polisi, kawan itu malah ditangkap polisi. Tapi polisi menggunakan istilah mengamankan, kata Sahura. Jam 2 siang mereka baru dilepas. Saya awalnya diminta mendampingi, tapi saya yakin pasti polisi melepaskan mereka. Sekitar pukul 13.00 puluhan orang berkumpul di depan asrama Kamasan. Selain aparat, warga sipil tampak mengenakan seragam ormas. Kata-kata rasial masih terdengar dalam momentum itu. Jalan jam 3 siang, kepolisian mengeluarkan peringatan agar penghuni asrama keluar dan menyerahkan diri ke aparat. Tak lama sesudahnya, mereka menembakkan gas air mata ke arah asrama. Setelah mendobrak gerbang, aparat Brimob bersenjata laras panjang masuk asrama. Personal Brimob lalu mengiring 43 orang dari kelompok mahasiswa Papua ke truk polisi dan membawa mereka ke markas Polda Jawa Timur. Dari kejadian tersebut dapat terlihat terjadi prasangka dan ketidakpahaman terhadap mahasiswa Papua sehingga berujung terhadap kumpulan massa di depan asrama dan polisi datang menangkap mahasiswa Papua. Kejadian tersebut membakar sebuah mesiu kemarahan di tanah Papua. Kejadian tersebut pun menunjukkan sebuah representasi dari prasangka dan rasialisme yang menumpuk di Indonesia terhadap orang Papua. Dengan diketahui dari kejadian tersebut, diharapkan kejadian tersebut tidak akan terulang lagi. Dengan melakukan tindakan-tindakan masyarakat untuk mencegah kejadian tersebut dengan melakukan pengertian terhadap orang Papua dan sebaliknya. Sekian presentasi kelompok kami, terima kasih.